semuanya, selamat datang kembali di channel Wake Up Movie. Anyway, di video kali ini Min mau lanjutin episode 9 dari series Little Mom. Tapi sebelumnya Min mau minta maaf karena nanti di sepanjang video ini mungkin kalian akan mendengar background ayam tetangga. Jadi minta maaf karena di luar kemampuan Min untuk mengendalikan mereka untuk bisa diam. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Tante kenapa bilang kalau Naura itu pasti tante punya masalah lain? Kenapa mesti bohong? Aku udah cek semua data Naura dari asisten papa. Dia minta dirahasiakan. Episode 9 dibuka pada Kenan yang sedang marah-marah pada semua orang karena rahasia kehamilan Naura. Kenan berusaha mencari informasi dengan bertanya pada Dokter Risma dan juga Kiki. Sekarang Naura di mana? Di mana? Karena tak kunjung dapat jawaban yang pasti, Kenan pun datang langsung bertemu Naura. Kok kamu bisa di sini? Jadi ini anak om yang baru melahirkan. Ada banyak hal yang perlu aku omongin sama kita. Yang gue nggak tahu maupun orang lain pun nggak tahu juga. Segalanya tentang lo. Gue nggak tahu harus bilang apa ke lo. Tapi lo bilang ke Kiki. Setibanya di rumah Naura, Kenan menuntut Naura untuk menceritakan semuanya. Naura bingung dan tak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, Naura takut jika rahasianya sampai dibocorkan oleh Kenan. Kacau Naura. Yang jelas, ini sakit Naura. Di situ Kenan sangat hancur. Kepercayaannya pada cinta dan juga komitmen melebur begitu saja. Patah hati tidak hanya dirasakan pada Kenan dan juga Naura. Di situ Selin pun harus mengalami hal serupa. Tekanan dari ayahnya dan juga cintanya yang bertepuk sebelah tangan membuatnya menderita. Ayah Selin begitu keras dan temperamental kepadanya. Tidak hanya kepada Selin yang suka dibanding-bandingkan kepada kakaknya, Mama Selin pun tak luput demikian. Pasca kecelakaan hebat yang menimpa Yuda, kini keadaannya sangat menyedihkan. Om Haris ingin memberitahu keadaan Yuda yang sebenarnya, tetapi Naura tidak ingin lagi tahu apa-apa tentang Yuda. Yuda sangat sedih dan juga terpuruk karena keadaannya itu ditambah dengan kematian papanya. Kamu bisa nerima keadaan dia. Naura sudah punya anak. Aku nggak bisa mikir apa-apa tante. Anak itu selamanya akan mengikat dia dan Yuda. Ya, aku tahu itu. Aku cuma... Jangan kamu saking cintanya sama dia, kamu ngorbanin diri sendiri. Ini bukan saat yang tepat untuk kamu berkutat dengan perempuan yang udah punya anak. Kalau seandainya gue bisa putar waktu dan bisa milih, jadi gue gak pernah ketemu lo dan kenal sama lo. Hancur. Sehancur-hancurnya. Besok gue balik ke Jakarta. Dan anggap kita gak pernah saling kenal. Kenan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semua patah hatinya. Karena desakan tantenya juga yang memintanya untuk menghapus Naura dalam ingatannya, Kenan pun berkata bahwa dia ingin menganggap Naura sebagai orang asing. Kenan tidak mau lagi mengenal Naura. Naura di situ hanya bisa menangis atas semua yang telah terjadi. Sudah. Pinter ya, Milih ya, nggak nangis ya. Milih anak hebat ya. Jadi sudah boleh dibawa ke Jakarta. Yeay. Yuk, kita periksa dokter ya. Mumpung masih di sini. 3 bulan pun berlalu. Naura yang sedang membawa anaknya ke rumah sakit untuk cek dokter tidak menyadari bahwa Yuda ada di dekatnya. Yuda sengaja bersembunyi karena tidak ingin keadaannya diketahui oleh Naura. Hanya Om Haris yang berani menemui Naura dan bayinya. Naura kaget dan tidak menyangka akan pertemuan itu. Ditanya nama bayinya, Naura menolak memberitahunya. Naura tidak ingin tahu apa-apa lagi tentang Yuda ataupun memberitahu segalanya tentang bayi Naura. Selamat tinggal Bali. Selamat datang kembali Jakarta.
Sekarang, Mama Papa akan jalanin restoran di Jakarta lagi. Akhirnya kita kembali lagi, Mah. Setelah masa pelarian di Bali selama beberapa bulan untuk menutupi kehamilannya, akhirnya kini Naura sekeluarga harus kembali lagi ke ibu kota. Tentu saja dengan kehadiran Mili, adik Naura atau Ya udah, anak kamu kandung berangkat Naura. aja. Paginya Nanti Mili Naura mama kasih disibukkan ASI, Adit. dengan persiapan hari pertamanya kembali ke sekolah Cipta Bangsa. Seperti biasa, Naura harus memanjat pagar karena terlambat. Seperti di Javu, ada Kenan yang sedang merokok di balik tembok. Bedanya, Kenan dalam keadaan diam tanpa suara, sewaktu melihat kehadiran Naura. Kamu bisa duduk di sebelah Kenan. Semua Di coba kelas, buka di Naura harus halaman terpaksa 43, sebangku dengan Kenan. lalu di Ia pun halaman juga harus satu 59. kelompok dalam tugas sekolahnya. Tidak ada percakapan sama sekali di sana. Ya, halo, Ma. Naura tiba-tiba saja harus pulang ke rumah Gue kayak setelah harus izin menerima balik telepon masuk dari mamanya. Bisa nggak lo bilangin ke dia kalau gue tuh perlu banget ngomong sama dia sebagai sahabat dia yang dulu? Yaudah, gue coba omongin, tapi gue nggak janji ya dia langsung mau. Di tangga, Widi sengaja menyepak kaki Naura. Secara tidak terduga, Mama Selin yang datang dari bawah tersenggol Naura hingga terguling. Mama Selin yang tidak sadarkan diri akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kamu ke apotek. Anak Naura di rumah terkena demam. Naura segera keluar untuk ke apotik. Gue tunggu di Di bawah sudah ada Selin yang menunggunya. Selin marah pada Naura karena kondisi mamanya yang harus gegar otak karena jatuhnya itu. Selin emosi pada Naura dan mendorong Naura hingga terjatuh. Naura kembali ditelepon mamanya untuk kembali pulang. Selin memungut benda yang terjatuh dari tas Naura. tadi jatuh deh pas gue Selin memberitahu Widi tentang benda itu. Widi terkejut dan berkata bahwa benda itu dipakai oleh ibu hamil. Keesokan harinya, Naura harus izin untuk tidak berangkat sekolah karena mengurus anaknya yang masih demam. Kenan datang untuk menolong Naura. Bayinya pun terus menangis dan membuat Naura panik. Akhirnya Kenan mengantar Naura dan bayinya ke rumah sakit. liat Kinan keluar dari IGD, cuman ada Naura. Tibanya di rumah sakit, sudah ada Selin dan juga Widi yang tengah memata-matai Naura dan bayinya itu. Selin dan Widi mendengar jika Naura menyebut dirinya sebagai mama. Keyakinan jika Naura telah mempunyai anak membuat Selin dan Widi berencana untuk menghancurkan Naura. Kinan? Keesokan paginya, Kinan membawa Naura ke balkon sekolah. Di situ Kinan tidak dapat menahan perasaannya lagi. Selin dan juga Widi pun ikut-ikutan membuntuti mereka. Di sana, Kenan akhirnya menembak Naura karena selama ini dia tidak bisa berjauhan dengan Naura. Naura yang juga mempunyai perasaan yang sama pada Kenan akhirnya resmi jadian. Selin yang melihat itu menjadi kesal. Episode pun berakhir pada Widi dan juga Selin yang mempunyai bukti akurat jika Naura memang sudah mempunyai anak bersama Yuda.